Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Hari ini dalam refleksi Gema kita masuk dalam Mazmur nomor 39. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kembali kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya lewat Mazmur nomor 39 ini kami sungguh diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya akan membacakan Mazmur nomor 39 ini dalam beberapa ayat, saudara. Yang pertama saya akan membaca dari ayat yang kedua dan ketiga, demikian firman Tuhan. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Ayat 13 dan ayat 14. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Setelah membaca Mazmur nomor 39 ini, kita tuh seperti sedang membaca satu surat keluhan dari seseorang yang sedang dalam kondisi yang terpuruk, saudara. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa latar belakang dari Mazmur ini tidak jelas, saudara. Peristiwa apa yang menjadi latar belakang pun juga tidak dicatat oleh pemazmur di sini. Tetapi ketika kita membacanya, saudara, maka kita bisa melihat bagaimana keluhan-keluhan dari pemazmur ini mirip sekali dengan keluhan dari seorang Ayub. Dan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan masalah kesia-siaan dalam hidup dalam dunia ini juga akan mengingatkan kita, saudara, dengan kitab Pengkhotbah yang banyak sekali bicara soal kesia-siaan hidup manusia. Nah, saudara, sebenarnya apa yang menjadi keluhan dari sang pemazmur ini sehingga dia sangat bergumul berat dalam hidupnya ini? Saudara, pertama kalau kita bisa melihat bahwa karena pemazmur sedang berhadapan dengan orang fasik, dan itu dicatat di ayat yang kedua dalam bagian firman Tuhan ini, saudara. Di ayat kedua dikatakan, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya aku jangan berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Nah, maksudnya di sini kita bisa melihat bahwa pemazmur dengan sengaja dia tidak berkeluh kesah di hadapan Allah, saudara. Karena apa? Karena di hadapannya juga ada orang-orang fasik itu, dan dia menjaga agar mereka tidak mencemooh Allah pada akhirnya. Tapi kita bisa melihat ketika kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya, maka pemazmur merasa tidak tahan juga. Karena dia merasa ada dalam kondisi penderitaan yang sangat berat akibat pendisiplinan Tuhan itu. Tetapi dia tidak ketahui apa yang menjadi penyebabnya, saudara. Dan pemazmur kemudian dengan keluh kesahnya itu, kemudian dia mengaitkan penderitaan yang dihadapinya itu dengan kenyataan bahwa hidup manusia itu sia-sia. Hidup manusia itu fana dan hampa, saudara. Maka disinilah tema kesia-siaan itu kemudian bisa kita temukan. Sebagaimana kita temukan dalam kitab Pengkhotbah, maka itu digemakan kembali oleh pemazmur ini, saudara. Yang kedua, saudara, karena pemazmur berharap bahwa Tuhan yang akan melepaskan dia dari penderitaan. Dan itu dicatat di ayat yang ke-8 ketika dikatakan, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Saudara, meskipun pemazmur sadar bahwa Tuhanlah yang mendisiplinkan dia, tetapi pemazmur tetap berharap, dia tetap menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan yang akan melepaskan dia dari segala penderitaan yang dihadapinya, saudara. Setidaknya, saudara, pemazmur memohonkan kepada Tuhan agar sebelum ajalnya tiba, ia bisa terlepas dari pendisiplinan Tuhan itu. Sehingga ia mengalami sukacita
di akhir ajalnya. Itu dikatakan pemazmur dalam bagian terakhir di ayat 14. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Maka disinilah kita bisa melihat bagaimana pemazmur sangat-sangat berharap. Dia sangat menanti-nantikan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong dia, melepaskan dia dari segala penderitaan itu, dan memberikan dia sukacita sebelum ajalnya tiba. Maka saudara, kalau kita bisa melihat meskipun saudara, Mazmur nomor 39 ini tampaknya seperti pemazmur yang sedang pesimis. Ini sebuah mazmur pesimis saudara, karena pada bagian-bagian terakhir tidak ada satu keyakinan, tidak ada satu rasa percaya yang kuat di sana saudara. Namun kita bisa masih melihat, kita bisa mendapati ada iman dari sang pemazmur ini. Iman untuk tetap percaya kepada keadilan Allah. Iman untuk tetap percaya kepada pertolongan Allah. Dan ini menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan setiap kita. Sikap seperti inilah yang harusnya tetap ada dalam kehidupan setiap kita. Sebagaimana kita juga belajar dari seorang Ayub saudara. Ayub itu juga dalam ketidakmengertiannya terhadap apa yang menimpa hidupnya ini. Demikian juga pemazmur, saya juga melihat di sini. Di tengah-tengah ketidakmengertiannya terhadap apa yang menimpanya, terhadap pendisiplinan Allah, tetapi dia tetap menjadikan Allah sandaran dan pengharapannya yang pasti. Itulah mengapa saya juga mengajak bagi setiap kita juga. Seberapa berat pergumulan yang engkau hadapi saat ini saudara, tetaplah percaya bahwa Allah sanggup melepaskan kita dari segala penderitaan. Dan sekalipun tidak, maka percayalah saudara, bahwa Allah kita tetaplah Allah yang tahu apa yang terbaik buat hidup setiap kita. Oleh sebab itu biarlah setiap kita semakin dikuatkan dari kesehari ke sehari untuk kita tetap percaya kepada Allah, memandang kepada Dia, dan menjalani dengan iman yang pasti di hadapannya. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Satu kebenaran firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami bagaimana dalam kehidupan ini kami tetap menanti-nantikan Tuhan dan berharap kepada pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah ketidakmengertian kami terhadap apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tapi bila kami tetap percaya kepadamu, memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, dan menjalani setiap hari-hari dalam hidup kami, dan tetap memandang kepadamu, dan mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.